Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah, as-shaimin as-shaimat yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrillah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, karunia hidayah, taufik, kesempatan, kesehatan, sehingga saat ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia, yang Allah banggakan di hadapan malaikatnya, di makhluk yang di atas langit, di rumah Allah, salah satu rumah Allah di muka bumi ini, dalam rangka melaksanakan perintah Allah salat subuh berjamaah. Di samping kita saat ini melaksanakan saum Ramadan, mudah-mudahan amal ibadah kita mulai awal Ramadan yang lalu sampai nanti akhir Ramadan, baik ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'un, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikut beliau yang setia menghidupkan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis mulia ini nanti di akhirat mendapat syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Tanpa terasa Ramadan berjalan begitu cepat. Serasa baru kemarin kita masuk satu Ramadan, tapi saat ini sudah kita masuki hari ke-17. Betul Bapak ya? 17. Satu kemuliaan yang memang Allah khususkan untuk kita semua. Sungguh orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditemukan dengan bulan Ramadan tahun ini.
Tidak semua Allah berikan kesempatan ini pada hamba-hambanya, meskipun mereka juga sehat dan punya kesempatan. Tapi alhamdulillah keimanan kita merespon panggilan Allah itu, sehingga Ramadan tahun ini kita masuk pada hamba-hamba Allah yang beruntung, yang senantiasa menjawab panggilan Allah berupa ibadah saum Ramadan. Jamaah rahimakumullah, kalau di fase awal 10 awal itu dengan tegas dalam hadis Rasulullah menyatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika datangnya bulan Ramadan maka dibuka pintu-pintu surga. Wa fi riwayatin futihat abwabus sama. Dibuka pintu-pintu langit. Apa artinya? Allah turunkan rahmatnya kepada kita seluas-luasnya. Maka tidak heran jamaah, Bapak, Ibu, Saudara, di awal Ramadan tanggal 1 sampai 10 banyak hamba Allah yang mendapat limpahan rahmat Allah. Hatinya keras menjadi lunak, badannya berat untuk ibadah menjadi ringan, matanya yang berat digunakan tilawah Al-Quran menjadi ringan, tangannya berat untuk bersedekah. Atas rahmat Allah itulah kemudian banyak hamba Allah di 10 awal ini kemudian mudah untuk berinfak dan sedekah. Maka tidak heran di mana-mana pun, di masjid, di surau, tidak di Surabaya, tidak di Jawa Timur, di Jawa Tengah, sampai dimanapun, di awal Ramadan semua rumah-rumah Allah menjadi full makmur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Memang Allah turunkan rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan segalanya. Maka orang sekeras apapun kemarin datangnya Ramadan pasti merasa senang, ingin sekali berlama-lama di rumah Allah seperti masjid yang kita cintai. Tapi jamaah rahimakumullah, kemudian kita saat ini sudah masuk fase kedua, 10 hari yang kedua. Kata Rasulullah tadi, wa ghaliqat abwabul nar, Allah akan kunci rapat-rapat pintu neraka. Wa fi riwayatin wa ghaliqat abwabul jahim, Allah kunci pintu-pintu neraka jahim. Apa artinya? Setelah rahmat Allah curahkan, maka disitulah semua lembut hati manusia, semua semangat ibadah, semua semangat mendekat pada Allah. Ketika seorang hamba sudah mendekat kepada Allah, menuju Allah, maka dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, Allah akan tidak berat untuk mengampuninya. Maka disimbolkan Allah akan mengunci pintu neraka. Apa artinya? Ampunan Allah curahkan kepada hamba-hambanya yang sudah mendekat kepadanya. Maka fase kedua ini dalam riwayat hadis ini memang dhaif, tapi bukan maudhu. Di awsatuha maghfirah, turunnya pertengahan Ramadan adalah ampunan Allah. Oleh karena itu mari di pertengahan Ramadan 10 kedua ini, mari kita curahkan kepada Allah segala kealpaan kita, kekhilafan kita, kesalahan kita, masa lalu. Allah akan janji ampunkan kita. Karena apa? Inilah pintu-pintu maghfirah Allah buka selebar-lebarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk memasuki fase kedua menuju ampunan Allah bukanlah hal yang ringan jamaah. Karena apa? Tantangannya harus lebih berat. Sebelum masuk tantangan yang lebih berat, yaitu fase ketiga 10 terakhir. Maka disinilah banyak orang yang bertumbangan di fase kedua ini.
Banyak orang-orang yang awalnya hatinya lembut, senang membaca Al-Quran, senang sholat sunnah, senang sedekah, puasanya dijaga, cenderung dijaga, penglihatannya, mulutnya, pendengarannya, mulai 10 kedua mulai agak kendor. Maka tidak heran jamaah di masjid, di surau 10 kedua mulai softnya maju. Betul Bapak? Di sini maju apa mundur? Maju. Dan ini kamus sudah lama ini. Di kamus Indonesia besar. Di Indonesia. Beda dengan di Mekah, Madinah. Beda sama sekali. Kalau di sana semakin tambah hari semakin full. Karena kenapa jamaah? Perlu kita fahami bahwa setiap hari Ramadan, setiap malam bertambah hari, bertambah malam, bukan berkurang fadilah dan rahmat Allah, akan tapi semakin bertambah besar. Maka saat ini jamaah, subuh kita kali ini lebih baik dan lebih besar pahalanya dibanding subuh kita yang kemarin. Karena apa? Bertambahnya hari dan malam Ramadan. Bertambah terus, bertambah besar fadilah dan rahmat Allah. Maka jamaah rahimakumullah, saya teringat sebuah hadis untuk menjadi renungan kita dalam fenomena seperti ini. Kenapa ketika awal Ramadan kita semangat, kemudian di pertengahan kita menurun? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, likulli amalin syirrah, likulli amalin syirrah. Setiap ada perbuatan kebaikan pasti ada masa semangat. Maka saat itu 10 awal Ramadan, semangat-semangatnya kita ibadah. Bahkan tidak sedikit orang yang awalnya tidak pernah menginjakkan kaki di rumah Allah, awal Ramadan tersentuh hatinya dengan hidayah Allah, dengan cahaya Allah, dia tertarik untuk bermunajat berlama-lama di rumah Allah ini. Ada Pak ya? Banyak, insya Allah banyak. Yang awalnya tidak pernah salatul lail, qiyamul lail, dengan sentuhan Ramadan, rahmat Allah semua tersentuh. Akan tapi ingat, walikulli syirratin fatrah. Setelah masa semangat ibadah itu, hati-hati, ada masa futur di situ. Ada masa kejenuhan, ada masa kekosongan semangat dalam hati kita. Dan itu yang dialami oleh masyarakat kita. Mudah-mudahan kita tidak masuk di dalam. Allah sudah ingatkan gempa kemarin di Tuban. Jangan sampai gempa terjadi di masjid kita. Gempa terjadi dalam jamaah kita. Gempa terjadi dalam puasa kita, tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, sedekah kita. Karena apa? Ini ujian dari Allah. Ada masa fatrah, kekosongan. Maka jamaah ketika kemarin 10 awal Ramadan, kita semangat sekali tilawah Al-Quran. Setiap hari minimal 1 juz. Ada yang jamaah 1 hari 1 juz. Ada ya 2 juz. Bahkan ada yang 3 juz. Ditarget sendiri. Ini bukan yang di sama-sama, bukan yang tadarus bersama, tidak. Dia target sendiri, dia harus khatam 1 bulan 3 kali. Tidak bisa 3 kali, minimal 1 kali. Jadi 1 hari 1 juz dibaca itu. 10 hari lolos dia 10 juz. Menginjak hari ke-11, ke-12, ke-13 mulai ada fatrah di sini. Mau baca, istrinya cari, ngomong, "Ya, ini bajunya anak-anak belum beli ya. Terus gimana? Ayo jalan-jalan." "Kapan?" "Habis taraweh."
Habis tarawih yang awalnya untuk tilawah Al-Quran, akhirnya apa? Ada fatrah di situ. Dia gunakan untuk shopping. Belum lagi yang menjadi bos, punya anak buah, sudah mikir THR-nya anak buah. Ada yang jadi bos ini. Insya Allah bos semua ya. Bosnya keluarga. Mikir, pasti mikir. Betul tidak Pak? Masa kita tidak mikir? Kita tidak hidup kalau kita tidak mikir. Pasti kita mikir dong. Ini gimana? Apalagi yang punya orang tua. Harus mikir memang. Ada lagi ketika kita mau baca, biasanya kita habis taraweh kita tilawah Al-Quran, istiqomahkan hari itu, di saat itu. Tiba-tiba datang pengurus masjid, Assalamualaikum, bertamu. Mohon maaf Pak Tamir, saya lagi istiqomah baca Al-Quran. Masa gitu? Lah elok kan? Satu sisi dia istiqomah membaca Al-Quran, sunnah Rasulullah. Bahkan bulan Ramadan ulama sepakat afdalu zikri tilawah Al-Quran. Tidak ada zikir yang paling utama di bulan Ramadan kecuali tilawah Al-Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Akan tapi menerima tamu, hormat tamu adalah salah satu sunnah Rasulullah. Maka bagaimana kalau kita seperti ini, posisi seperti ini? Maka kita lanjutkan hadis. Faman kanat fatratuhu li sunnati rasulih. Barang siapa ketika masa fatrahnya tadi, masa kosongnya tadi di jalan Rasulullah, tetap di jalan sunnah Rasulullah, fahuwal muhtad, maka dia tetap di jalan Allah. Kita mau baca Al-Quran, ada tamu, ikramud duyuf, satu kewajiban, sunnah Rasulullah juga. Maka lanjut kita menerima tamu. Apalagi nanti di akhir Ramadan ada pembagian zakat, pengumpulan zakat, pembagian zakat. Jangan kemudian kita mengejar Al-Quran, saya masih baca Al-Quran terus. Ini saya target satu hari 3 juz. Siapa yang ngurusi zakat? Maka ketika waktu kita digunakan di jalan Rasulnya untuk ngurusi zakat, untuk menerima tamu, untuk memuliakan orang tua, untuk ngasih orang lain, maka lanjut. Kenapa? Meskipun fatrah kita ada fatrah dalam apa yang kita targetkan, tapi fatrah kita, masa kosong itu kita isi dengan sunnah Rasulullah. Maka lanjut kita lakukan itu. Akan tapi sebaliknya, faman kanat fatratuhu li ghairi sunnati rasulih, akan tapi ketika fatrah itu tidak di jalan Rasulnya, fahuwa mudhil, maka dia telah tersesat jalan. Jamaah rahimakumullah. Maka di pertengahan Ramadan ini marilah kita kuatkan niat kita kembali. Agar apa? Agar fatrah kita tidak sampai kosong secara hakiki. Kekosongan kita tidak sampai tersesat jalan. Enak-enak istiqomah Al-Quran, kemudian kita tinggal bablas angin ini. Dan dilanjutkan qiraahnya, sudah tidak mampu saya. Gimana tarawehnya? Sudah cukup 15 hari saja. Selanjutnya saya masih sibuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah. Maka dalam posisi apapun, terutama fatrah seperti ini, mari kita usahakan tetap istiqomah. Istiqomah di dalam Ramadan sesuai diajarkan Rasulullah adalah berjalan dengan terus menanjak, statiknya terus menanjak. Mulai awal pertama naik sedikit, naik sedikit, naik terus naik, tidak harus langsung tinggi. Karena apa? Ada harapan besar kita, yaitu di 10 pamungkas
di 10 akhir Ramadan, karena di situ ada yang namanya Lailatul Qadar. Jamaah rahimakumullah, alangkah bahagianya kita Pak, alangkah bangganya kita Pak, alangkah beruntungnya kita Pak, ketika setiap tahun Ramadan Allah kasih kesempatan untuk kita. Kemudian setiap tahun itu, di Ramadan itu kita mendapat yang namanya Lailatul Qadar. Ibadah kita mengalahkan 1000 bulan. Umur kita ditambah 83 tahun full ibadah Pak, non maksiat, tidak pernah maksiat. 83 tahun full ibadah. Bayangkan kalau kita umur 50 tahun, kita pernah puasa selama 50 tahun, setiap tahun dapat 83 tahun gratis umur full ibadah. Bayangkan berapa umur kita di hadapan Allah secara kualitas. Maka jamaah, Nabi Isa pernah iri kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada umatnya. Bahkan Nabi Isa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Apa pasalnya? Ketika beliau berjalan-jalan dalam suluknya, beliau bertemu dengan sebuah gunung yang tinggi menjulang. Di atas gunung itu ada sebuah bongkah batu yang berwarna putih. Didekati batu itu terpecah. Di dalamnya ada seorang yang sedang tua bermunajat, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Isa alaihissalam tidak berani mengganggunya, ditunggunya sampai selesai. Setelah sang syekh tadi selesai, ditanya, "Ya syekh, mulai kapan jenengan sujud seperti ini?" Dijawab oleh syekh, "Sudah 500 tahun. 500 tahun bersujud kepada Allah. Di malam hari, siangnya puasa di atas puncak gunung." Dilihat oleh Nabi Isa, di sampingnya ada sebuah delima, ada sebuah anggur yang suatu saat berbuah ketika sang syekh tadi lapar. Ada mata air yang mancur otomatis. Hidup 500 tahun tanpa maksiat. Nabi Isa kemudian bermunajat pada Allah, menangis, "Ya Allah, adakah engkau ciptakan makhlukmu lagi yang lebih mulia daripada hambamu yang ini? Adakah ya Allah makhluk yang lebih mulia dari hambamu yang ini setelah sujud padamu 500 tahun tanpa maksiat?" Apa jawabnya Allah? "Itu belum seberapa Isa. Di akhir zaman aku akan ciptakan umat dengan Nabi yang namanya Muhammad Ahmad. Dia ibadah 1 hari saja mengalahkan ibadah 500 tahun. Ramadan Pak, Lailatul Qadar itu. Dan Lailatul Qadar di akhir-akhir Ramadan, sesuai hadis yang sahih, taharrau Lailatul Qadar fil witri min ashir awakhir min Ramadan. Carilah olehmu di malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan itu tidak akan mampu kita dapat tanpa ada usaha. Karena apa? Perintahnya taharrau, cari olehmu. Orang mencari tentunya tidak mudah Pak. Sama kita mencari nafkah, yang timur ke barat, yang ke barat ke timur, yang utara ke selatan. Tapi di mana? Yang tahu hanya Allah. Tiba-tiba rezekinya orang barat ke timur, ternyata rezekinya di barat, kembali ke barat lagi. Maka Lailatul Qadar itu perlu dicari, perlu ada usaha yang totalitas, dan itu tidak akan kita dapat ketika fatrah yang di pertengahan tadi kita biarkan kosong tanpa istiqomah. Jamaah rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita agar terus istiqomah Pak. Qala Allah taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah,
Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di dalamnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, maka turun semua malaikat kepada kita, Pak. Kita akan didampingi malaikat, Pak. Dan malaikat tidak tinggal diam. Alla takhafu wa la tahzanu, wahai hamba Allah, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Maka orang-orang yang ditemani malaikat ini, Pak, tidak pernah punya perasaan takut, apalagi susah. Nanti lebaran pakai baju apa, tidak pernah susah mereka, istiqomah. Karena apa? Dia ingat targetnya adalah Lailatul Qadar. Targetnya adalah puasa totalitas dan kualitas. Targetnya adalah tilawah Al-Quran. Targetnya adalah Ramadan tahun ini lebih baik. Kenapa? Ramadan belum tentu datang kedua kali untuk kita, Pak. Maka bisa dikiaskan dengan pesan Nabi, perintah Nabi, sallu kasolatil muwaddi'. Wahai umatku, salatlah kamu bagaikan salatnya orang yang berpamitan. Bayangkan, Pak, kalau kita tadi sudah dikasih info sama malaikat, Pak, nanti habis subuh kamu meninggal, pasti salat kita khusyuk. Sujud kita tidak mungkin kita cepatkan, Pak. Kita terus kepala kita ingin di bumi Allah. Kenapa? Kita tahu informasi bahwa kita habis ini menghadap Allah. Apa artinya? Dikiaskan sama itu, puasa kita sumu kasyamil muwaddi', puasalah kalian bagaikan puasanya orang-orang yang berpamitan. Bayangkan puasa tahun ini adalah seakan-akan puasa yang terakhir bagi kita, Pak. Ramadan yang terakhir bagi kita, Pak. Siapa yang bisa berani menjamin tahun depan kita masih berjumpa dengan Ramadan? Siapa? Tidak ada yang bisa menjamin, Pak. Jujur saja, di antara jamaah ini mungkin tahun lalu masih ada di tengah kita, saat ini sudah tidak ada. Ada tidak, Pak? Ada pasti. Tidak di jamaah ini, di tetangga, di saudara. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah karunia Allah, betul. Jangan sampai sia-siakan. Jangan sampai sia-siakan. Jamaah rahimakumullah, maka yang terakhir, agar kita termotivasi untuk terus istiqomah dalam kondisi apapun, fatrah apapun, kosong apapun, jenuh apapun, jangan sampai kita tidak di jalan Rasulullah. Tetap usahakan di jalan Rasulullah. Kalau bahasa kita, bahasa yang sekarang, berlalilah sekuatmu. Kalau kamu capek berlari, maka berjalanlah. Kalau berjalan terasa capek, maka berhentilah sejenak. Tapi jangan terus berhenti. Setelah terasa cukup, kembali berlari dan berjalan. Jangan sampai kamu berhenti di tengah jalan. Sampai kapanpun kamu tidak akan sampai pada tujuan. Inilah Ramadan, Pak. Maka akhir Ramadan adalah momen yang terbaik untuk kita, di mana Allah turunkan kebebasan kita dari api neraka. Dan di situ ada Lailatul Qadar. Umur kita 83 tahun majanan, full ibadah. Insya Allah inilah yang akan menjadi kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan umat-umat sebelum kita, Nabi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan zahir batin, tetap istiqomah berpuasa, tetap istiqomah qiyamul lail, tetap istiqomah tilawah Al-Quran. Mari kita tambah sedekah kita, bukan kita tambah gaya hidup kita. Marilah Ramadan ini kita isi dengan introspeksi diri. Sudahkah Ramadan yang kita lalui mampu melembutkan hati kita, mampu menjadikan hati kita lebih mudah untuk menangis kepada Allah, menyadari atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, sehingga Ramadan tahun ini betul-betul menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Kapanpun Allah panggil kita, ketika Ramadan sudah mampu kita persembahkan menjadi Ramadan terbaik, maka tidak apa-apa, Pak. Tidak ada keberatan, Pak. Karena dosa kita sudah diampuni oleh Allah, amal kita diterima oleh Allah.
maka tidak ada tempat kembali kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa tasbihana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khanasi min rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.